Pokok bahasan dari kelompok kami kali ini adalah pengertian dari konsep region, klasifikasi region yang dibagi menjadi 3, yaitu homogeneous region, nodal region, planning atau administrative region. Untuk kalian yang merasa bingung atau belum tahu, mari simak video kami yang kami buat untuk kalian semua. Pengertian ekonomi regional secara spesifik membahas tentang pembatasan-pembatasan wilayah ekonomi dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dari sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah ekonomi. Ruang atau region merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan dengan segala intinya, kekayaan membutuhkan organisasi atau pengaturan ruang dan waktu. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaan membutuhkan organisasi atau pengaturan ruang dan waktu. Unsur tersebut di atas secara bersamaan menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah. Konsep wilayah. Wilayah atau region didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administratif. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri yang relatif sama. Contoh homogena ini misalnya dalam hal ekonomi, seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen. Nodal atau nodal region merupakan wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dengan daerah belakangnya atau interland. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi barang dan jasa, ataupun komunikasi serta transportasi. Wilayah nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Wilayah homogen dan nodal memainkan peranan yang berbeda di dalam organisasi tata ruang masyarakat. Di dalam nodal region terdapat inti, peralihan, dan hinterland. Untuk inti, itu adalah sebagai pusat yang diartikan sebagai pusat perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Yang terpenting di dalam nodal region adalah inti atau pusat dan hinterland. Seperti apa yang kita tahu, region adalah unit geografis dengan batas tertentu di mana antar bagian saling bergantung secara fungsional. Unit geografis dengan batas tertentu. Batasan-batasan ini tidak berhimpit atau sama. Jadi batas regional tidak berhimpit dengan batas administratif politis. Seperti yang kita tahu, administratif politis adalah kabupaten, desa, kelurahan, kota, dan lain sebagainya. Di dalam wilayah inti, regional mempunyai fungsi. Pertama, tempat konsentrasi penduduk, pusat perdagangan, industri, pusat pelayanan seperti jasa, fasilitas sosial, dan lokasi tertera. Nah, fungsi ini disebut dengan sebagai kota, tapi bukan berarti kota seperti kota Surabaya. Hinterland memiliki fungsi sebagai pemasok bahan mentah seperti pertanian, penyedia tenaga kerja seperti sumber daya manusia. Pemasaran produk industri seringkali berfungsi sebagai desa, tetapi bukan sebagai desa yang semestinya. Administrative region atau wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti
provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan RT atau RW. Wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Mengapa? Ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas suatu administrasi pemerintah lebih mudah untuk dianalisis. Wilayah perencanaan ini mendefinisikan wilayah sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis. Misalnya dalam kaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dibuka untuk sesi pertanyaan dan terima kasih.